Setelah Lee Ho-soo meninggalkan firmannya dan mengatakan bahwa ia akan membantu Mire, justru niat baiknya ditolak oleh Miji. Miji benar-benar tidak ingin melanjutkan kasus yang sudah ditutup oleh kakaknya. Keesokan harinya, Mire yang akhirnya berhasil membujuk pemilik tanah mendapatkan pujian dari atasannya. Di balik itu, atasannya tidak benar-benar percaya bahwa pemilik tanah itu akan datang sesuai dengan janjinya. Atasannya mengatakan kalau semua pemilik tanah yang mengatakan mau datang, pada akhirnya akan menghilang. Ia juga mengatakan kalaupun Mire berhasil, Mire tidak akan mendapatkan posisi apapun. Mendengar hal itu, Miji langsung berlari menuju rumah nenek si pemilik tanah dan akhirnya ia bersyukur ternyata pemilik tanah itu masih ada di rumah itu. Hubungan Miji dan nenek itu pun semakin akur. Nenek itu juga menitipkan makanan untuk Hosu karena khawatir dengan keadaan Hosu. Hosu terlihat tak bersemangat dan tak fokus. Hal itu dikarenakan semua lamaran pekerjaan yang dikirimnya tidak ada yang menerima. Melihat hal itu, Miji pun mengajak Hosu ke pusat perbelanjaan. Miji membelikan peralatan merajut untuk Hosu. Ia menyarankan agar Hosu jangan terlalu keras berpikir. Lebih baik menghabiskan waktu untuk merajut. Banyak hal baik dan terdengar aneh yang dikatakan Miji membuat Hosu berpikir Mire sudah berubah tak seperti biasanya. Hosu juga menanyakan kenapa Mire ini berbuat baik kepadanya. Di kampung halamannya, orang-orang membicarakan bahwa saat remaja, Miji pernah pergi lalu kembali setelah 2 atau 3 tahun berlalu. Hal itu membuat orang di sekitarnya bertanya-tanya tentang keberadaan Miji saat itu. Sejin tampaknya menyukai Mire dan menunjukkan perhatiannya pada Mire. Ia membelikan Mire kursi kecil agar Mire bisa bekerja dengan nyaman. Sejin yang penasaran dengan hubungan antara Miji dan Mire, ia pun menanyakan tentang persaudaraan mereka. Namun, Mire hanya menjawab singkat dan tak mau menceritakan hal lebih banyak tentang persaudaraan mereka. Saat Mire mengunjungi neneknya di rumah sakit, ia justru mendengar orang-orang bergosip tentang dirinya. Perawat-perawat itu justru membicarakan bahwa Mire tidak peduli dengan neneknya. Mereka mengatakan bahwa Mire hanya mengirim uang saja tanpa ada kepedulian pada neneknya dan sama sekali tidak rindu dengan neneknya. Di sisi lain, Mire yang biasanya membayar uang bulanan neneknya ternyata sudah menunggak sebulan. Ibunya berpikir bahwa Mire kemungkinan mengalami masalah keuangan. Mire menyarankan memakai gajinya saja untuk membayar biaya pengobatan neneknya, tapi ibunya menolak dengan keras. Entah apa yang dipikirkan ibunya mengatakan bahwa uang Miji dan uang Mire itu berbeda. Memakai uang hasil jeripaya Mire itu lebih baik daripada memakai uang hasil jeripaya Miji. Kembali ke Seoul, Hosu menjadi wali hukum untuk Nyonya Rosa. Nenek pemilik tanah itu menyerahkan semua urusannya kepada Hosu. Disinilah Hosu dan Miji bekerja sama. Hosu bahkan tak memandang persahabatannya dengan Miji. Hosu dengan tegas menyuruh agar Miji menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum pertemuan di perusahaannya berlangsung. Saat perjalanan pulang, Jiun tiba-tiba menelepon Hosu dan mengajak Hosu untuk menghadiri acara reuni. Hosu menyarankan agar Jiun juga mengabari Mire dan mengajak Mire. Namun, Jiun ini katanya sengaja tak mengabari Mire karena takut Mire akan canggung dengan pertemuan mereka. Miji merasa tersinggung dengan ucapan Jiun. Ia menerobos dan langsung mengambil telepon Hosu. Ia berkata langsung kepada Jiun kalau dia akan datang ke acara reuni tersebut. Miji memutuskan untuk datang agar teman-teman mereka tidak akan mengejek Mire di belakangnya. Ketika acara reuni berlangsung, teman-teman mereka tidak membicarakan Mire, namun justru membicarakan dan menjelek-jelekkan saudaranya Miji.
Miji pun secara langsung mendengar mereka menjelekkan dirinya. Ia terdiam dan menimbulkan trauma baginya. Bersyukur ada Hosu yang langsung tanggap dan mampu membuat mereka berhenti membicarakan Miji. Setelah kejadian itu, Hosu terlihat kesal karena Miri hanya terdiam saja saat mereka membicarakan tentang Miji. Hosu merasa Miri tidak ingin digosipkan, tapi justru Miri tidak keberatan saat mereka menjelek-jelekkan tentang Miji saudaranya di hadapannya. Sepulang dari acara reuni, Mire mengabari Miji agar ia datang di hari Jumat karena neneknya harus potong rambut. Hal yang biasa Miji lakukan tapi tak bisa dilakukan oleh Mire. Tapi di hari Jumat itu adalah hari yang sama saat pertemuannya dengan Nyonya Rosa, Miji pun menolaknya. Mire marah karena mengetahui Miji melakukan sesuatu yang dilarangnya, yaitu ikut campur dalam urusan pekerjaannya. Mire pun tak mau memperpanjang masalah dan memaksa agar Miji segera mengirimkan uang untuk biaya pengobatan neneknya segera tanpa alasan apapun. Mereka pun saling berselisih. Keesokan harinya, Sejin memberi beberapa hasil panen stroberinya untuk Mire dan menyarankan agar Mire mengirimkannya untuk rekan-rekannya ataupun saudaranya. Tanpa sengaja, Mire bertemu dengan Ibu Hosu. Ibunya Hosu mengajak Mire untuk membuat selai stroberi. Mereka pun membuat selai stroberi bersama di rumah Hosu. Di rumah Hosu, Mire melihat fotonya bersama dengan Hosu. Di foto itu sebenarnya adalah Mire. Ternyata ibunya Hosu ini mengenali siapa yang ada di dalam foto itu. Walaupun tampilannya seperti Miji, tapi ibunya Hosu mengenalinya sebagai Mire. Ibunya Hosu pun memuji Mire yang mengatakan bahwa Mire ini sebenarnya orang yang sangat lembut dan ia sangat menyayangi saudaranya. Kejadian itu ketika lulus-lulusan. Jadi pada saat itu Mire merubah identitasnya menjadi Miji agar Miji juga lulus. Flashback ke masa lalu setelah kecelakaan saat lomba dan merenggut impiannya Miji, selama 3 tahun Miji menutup dirinya di dalam kamar, bagai orang tak punya harapan hidup. Ia sama sekali tidak mau keluar kamar sampai membuat ibunya marah. Mire yang saat itu tak bisa juga membuat Miji keluar dari kamar, Mire memutuskan memotong rambutnya dan ia menggantikan posisi Miji di sekolah agar Miji bisa lulus sekolah. Setelah sekian lama mengunci diri, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar kamarnya. Ia memberanikan diri keluar dan melihat apa yang terjadi. Ternyata neneknya sudah terjatuh di lantai. Miji pun berusaha melawan rasa takutnya dan traumanya bertemu dengan orang banyak demi menyelamatkan neneknya. Ia keluar ke sana kemari memanggil orang untuk mencari bantuan. Kembali ke Seoul, akhirnya jadwal pertemuan Nyonya Rosa pun tiba. Nyonya Rosa yang ingin mengganti tasnya secara tiba-tiba jatuh dari kursinya. Karena Miji tak bisa menghubunginya, Miji langsung mendatangi rumah Nenek Rosa. Ia pun menemukan Nenek Rosa yang sedang jatuh dan tak berdaya di lantai. Melihat itu, Miji kembali trauma. Miji teringat dengan masa lalunya saat ia menemukan neneknya jatuh. Mengingat itu, Miji semakin menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Ia berpikir seandainya saat itu ia tidak mengunci dirinya di dalam kamar, kemungkinan ia akan bisa lebih cepat lagi menyelamatkan neneknya. Ia juga merasa bersalah karena ia bisa bersenang-senang di Seoul, padahal neneknya saat ini sedang sakit di desa. Dan ia sudah terlena dengan pekerjaan sampai-sampai ia tak bisa mengabulkan permintaan Mire untuk datang menemui neneknya. Di sini Hosu yang mendengar hal itu pun menentangnya. Di sini Hosu sangat kesal mendengar ucapan Miji yang dikiranya adalah Mire.
Dia menyangka Mire ini sedang menjelek-jelekkan saudaranya. Hosu dengan tegas mengatakan bahwa semua itu terjadi bukanlah karena kesalahan Miji. Hosu yang terang-terangan membela Miji ini membuat Miji penasaran dan bertanya-tanya kenapa Hosu sangat membela Miji. Hosu pun mengatakan alasannya bahwa ia melakukan itu semua karena ia menyukai Miji. Miji adalah cinta pertamanya Hosu. Hosu pun mengatakan kalau Mire ini sudah mengetahuinya.